Halo teman-teman, jumpa pada video kali ini. Jadi pada video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya kita menggunakan XML helper pada CodeIgniter 4. Nah, teman-teman langsung kunjungi saja halamannya. Untuk lebih lengkapnya ada di codeigniter.com user guide. Kemudian teman-teman klik helper, kemudian klik lagi XML helper. Nah, nanti halamannya akan ditampilkan di sini untuk penggunaan XML helper. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kegunaan XML helper. Jadi kegunaan XML helper itu yaitu mengubah karakter XML ke karakter entities. Jadi gunanya XML helper ini yaitu mengubah karakter XML ini, karakter XML ke karakter entities. Karakter XML yang dimaksud di sini yaitu ada karakter ini, karakter dan, ada karakter lebih besar dan lebih kecil. Kemudian ada juga karakter tanda kutip 1 dan tanda kutip 2. Kemudian ada juga karakter dashes atau tanda strap yang akan diubah, karakter-karakter itu akan diubah ke karakter entities. Karakter entities itu teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman buka W3 School itu apa itu karakter entities. Karakter entities itu seperti ini guys. Nah, karakter ini nih. Ini karakter entities. Nah, seperti yang saya bilang tadi ada 5 karakter. Ada 5 karakter pas di sini. Ada 5 karakter yang akan diubah ke karakter-karakter ini. Ke karakter-karakter ini. Dan juga kalau teman-teman bingung seperti apa, ada juga contohnya di sini. Teman-teman bisa lihat di mana karakter bahasa markup ini diubah karakter-karakternya menjadi karakter entities. Di mana lebih kecil dan lebih besar ini diubah ke karakter LT dan GT. Nah, untuk supaya lebih paham di mana sih manfaat dari menggunakan XML helper ini. Penggunaan dari XML helper ini manfaatnya itu sangat terasa di petani kode ini. Contohnya ada di petani kode. Teman-teman bisa kunjungi kode.com di mana dia membagikan kode HTML-nya. Nah, kalau seandainya teman-teman copy teks ini, kemudian teman-teman tampilkan di sini. Contoh. Kemudian saya restart halaman saya. Nah, hasilnya itu berbeda dengan yang di sini. Beda. Di sini bahasanya itu bahasa markup masih ada. Sementara di sini bahasa markupnya sudah menyatu dengan bahasa HTML atau codingannya kita. Nah, disinilah kegunaannya XML helper, di mana karakter-karakter itu diubah menjadi suatu karakter yang tidak bisa dibaca atau tidak bisa masuk ke dalam karakter HTML kita. Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung lanjut belajar menggunakannya, oke? Jadi kita langsung belajar memakainya. Nah, untuk menggunakannya terlebih dahulu kita harus memuat helpernya. Kita harus memuat helper itu sendiri. Kalau seandainya teman-teman ingin membuat website programming atau website untuk berbagi kode gitu, kayak seperti petani kode ini, yang ininya teman-teman akan sering memakainya. Jadi mungkin hampir di semua controller teman-teman perlu XML helper gitu. Jadi saya sarankan teman-teman bisa langsung bisa langsung memuatnya di autoload. Teman-teman pergi ke autoload, karena sering digunakan, teman-teman bisa pakai di sini di autoload. Ada situ public helper, kemudian klik di situ XML, kemudian save. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin menggunakannya di satu controller saja, teman-teman bisa ke controller, kemudian load di sini.
teman-teman bisa pastekan di sini ya. Nah, copy ini, kemudian paste di sini, gitu. Tapi saya sudah masukkan di auto load, jadi kita tidak butuhkan lagi. Di sini jadi kita hapus saja, dihapus. Nah, bagaimana nih supaya tidak karakter-karakter ini tidak dibaca sebagai bahasa markup, yaitu kita gunakan XML helper tadi. Kita ketik di sini, silakan tulis PHP, masukkan dalam bahasa PHP, kemudian buat variabel string, variabel apa aja, kemudian masukkan bahasa markup teman-teman. Nah, jangan lupa kasih dalam bentuk string ya teman-teman. Kemudian jangan lupa tanda petiknya, titik koma. Setelah itu baru kita masukin fungsinya. Di XML helper hanya ada satu fungsi, cuman XML convert. Teman-teman pastikan di sini salah ya, jangan lupa ketik echo, kemudian klik fungsi, masukin fungsinya, langsung masukkan juga variabelnya, variabel yang kita gunakan variabel string, kemudian titik koma, kemudian save. Setelah itu kita restart. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, ini nih karakternya sudah berubah guys. Karakternya tidak dibaca sebagai bahasa markup. Kenapa? Karena karakter-karakter ini yang lebih kecil, lebih besar, tanda petik semuanya sudah diubah. Teman-teman silakan klik Ctrl U, kemudian teman-teman bisa periksa. Nah, ini karakternya sudah diubah semua guys, sudah diubah semua. Nah, supaya codingannya jauh lebih rapi ya. Nah, supaya codingannya itu punya spasi seperti ini rapi, teman-teman bisa tambahkan pre di sini. Tambahkan tag pre. Salah. Pre. Nah, tambahkan tag pre di sini, kemudian paste. Nah, sudah rapi bahasa markupnya. Gitu guys. Tapi yang perlu kamu juga tahu kalau ada beberapa hal yang perlu kita juga ketahui. Semisal ini kan, jadi kan ada tanda dannya ini, tanda dannya ini tanda dannya ini tidak akan diubah ke bahasa entity kalau seandainya menggunakan penomoran, tidak akan diubah ke bahasa ampersand, entity ampersand, tidak akan diubah ke ini. Nah, yang ini tidak akan diubah ke ini ketika kita memasukkan ini ke dalam bahasa sini. Contoh saya kasih masuk ya, saya kasih masuk ini. Nah, ini kan harusnya diubah ke apa ya tadi. Nah, itu tadi tanda dannya itu harusnya itu diubah ke mana ya bahasanya, AMP lah kalau tidak salah. Harusnya itu bahasanya itu diubah ke AMP. Ini nih harusnya diubah, kata dan yang ini harusnya diubah ke begini. Tapi khusus kalau seandainya ada penomoran seperti entity pakai numbering begini, tidak akan diubah. Ya teman-teman silakan save untuk melihat buktinya. Nah, ini nih guys, karena dapat lebih kecil, teman-teman Ctrl U. Nah, ini nih, ini kata dannya itu tidak diubah ke AMP,
tidak diubah ke AMP. Kenapa? Ya karena itu numbering. Contohnya ini nih, sudah dikatakan this function ignore ampersand if they part of existing numbered character entities. Nah, ini salah satu contohnya. Nggak diubah ke AMP. Meskipun teman-teman dari awalnya menuliskan kata dan di sini, tapi tidak akan diubah ke AMP tanda petik. Nah, gitu. Dan satu lagi teman-teman, ada parameter kedua. Ada parameter kedua yang teman-teman bisa letakkan ke sini. Nah, true kan, parameter true. Ini parameter yang kedua ini ada, teman-teman bisa melihat fungsinya di mana. Nah, teman-teman restart. Nah, karakternya ini masih utuh, masih utuh. Nah, kalau seandainya saya ganti ya, itu kan tadi yang ini saya ganti pakai yang nama LT aja, saya pakai yang LT, saya ganti di sini LT, harusnya sama juga. Nah, sama kan? Nah, sama. Tapi bagaimana kalau seandainya saya ketikkan false, ganti true ini menjadi false. Menjadi false. Nah, tidak berubah guys. Dia malah terbaca seperti ini. Gitu. Jadi AM yang karakter ini sudah berubah menjadi AMP tadi. Jadi untuk agar terbaca sebagai karakter dan berubah menjadi tanda lebih kecil, teman-teman perlu menggantinya tuh di sini ke true. Tapi kalau seandainya saya ganti dengan tadi 60. Nah, karakternya berubah guys. Jadi kalau seandainya saya ketik di sini tadi true, contoh true, maka hukum ini mana ya? Hukum ini hanya akan berlaku pada numbering saja. Tapi kalau seandainya saya set menjadi true, maka yang untuk huruf juga, entity huruf juga itu berlaku. Akan apa ya? Tidak akan diubah menjadi ampersand. Tanda dannya itu tidak akan diubah menjadi ampersand. Nah, akhirnya menjadi begini. Begitu guys. Nah, jadi kalau saya pikir cukup sekian ya untuk video kali ini. Saya harap teman-teman sudah paham tentang penggunaan XML helper di dalam XML helper dalam bahasa markup gitu. Teman-teman sudah bisa memanfaatkan XML helper ini dalam pembagian kode seperti ini. Teman-teman kalau seandainya mau berbagi kode atau sejenisnya, teman-teman bisa menggunakan XML helper gitu. Nah, untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih. Untuk video ini sekian, bye bye.